Pada suatu hari, Syekh Abdul Qadir Jailani sedang berjalan-jalan di sekitar kota Baghdad. Ia melihat dua orang, seorang Islam dan seorang Nasrani, yang sedang berdebat tentang lebih mulia mana antara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Isa Alaihi Salam. Syekh Abdul Qadir Jailani lalu bertanya kepada laki-laki Nasrani, "Apa alasanmu sehingga kau yakin Nabi Isa lebih mulia dari Nabi Muhammad?" Laki-laki Nasrani itu menjawab, "Karena Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati." Mendengar jawaban itu, Syekh Abdul Qadir Jailani langsung berkata, "Aku bukan seorang nabi, melainkan hanya pengikut Nabi Muhammad. Jika aku mampu menghidupkan orang mati, apakah engkau akan beriman kepada Nabi Muhammad?" "Baiklah, aku akan beriman," jawab laki-laki Nasrani tersebut. "Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa ketika menghidupkan orang mati?" tanya Syekh Abdul Qadir Jailani. "Ketika menghidupkan orang mati, Nabi Isa berkata, 'Hiduplah dengan izin Allah.'" Setelah itu, Syekh Abdul Qadir Jailani langsung berkata, "Hiduplah kau, mayat, atas izinku." Seketika itu juga, mayat tersebut langsung bangkit dan hidup kembali. Setelah menyaksikan karomah dan keajaiban itu, laki-laki Nasrani tersebut langsung memeluk Islam melalui Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahu a'lam. Inilah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bisa membelah sungai Tigris. Suatu ketika, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan para muridnya sedang melakukan perjalanan dan mereka harus menyeberangi sungai Tigris. Namun, saat itu tidak ada jembatan atau perahu yang dapat digunakan untuk menyeberang. Melihat kondisi tersebut, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan penuh keyakinan dan keimanan kepada Allah berjalan menuju tepi sungai. Dengan karomah yang diberikan Allah kepadanya, beliau memukul air sungai dan air sungai pun terbelah. Jalan kering muncul di tengah sungai dan beliau beserta para pengikutnya dapat menyeberangi sungai tanpa basah sedikit pun. Karomah ini menjadi bukti kekuatan spiritual dan kedekatan beliau dengan Allah. Meskipun diberikan keajaiban ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani selalu mengajarkan bahwa semua keajaiban tersebut datang dari kehendak Allah. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menunjukkan karomah terbesarnya, suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata di depan murid-muridnya bahwa beliau akan menunjukkan karomah terbesar yang dimilikinya. "Hari Jumat besok aku akan menampakkan pada kalian karomah terbesarku," kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Tentu saja berita ini segera menyebar pada seluruh muridnya dan masyarakat luas. Mereka sangat penasaran menyaksikan langsung apa karomah terbesar yang dimiliki Syekh Abdul Qadir, yang memang dikenal sebagai seorang wali dan dikaruniai banyak sekali karomah. Hari Jumat pun tiba. Masyarakat berbondong-bondong datang ke masjid. Tentu saja niat mereka kali ini bukan lagi sekedar menunaikan kewajiban Jumat, melainkan juga ingin menyaksikan apa karomah terbesar Syekh Abdul Qadir. Setelah menyelesaikan rangkaian ibadah Jumat, Syekh Abdul Qadir naik mimbar. Ia bertanya pada semua hadirin, "Apakah kalian sudah melihat karomahku?" Mereka menjawab, "Kami tidak melihat apapun." Beliau berkata, "Sekarang aku ingin bertanya pada kalian, dan tolong jawab dengan jujur. Apakah kalian pernah melihatku meninggalkan sholat fardu?" Mereka menjawab, "Tidak pernah." "Pernahkah kalian melihatku meninggalkan puasa Ramadan?" "Tidak." "Pernahkah melihatku berbohong? Pernahkah kalian melihatku mengambil hak orang lain? Pernahkah kalian melihatku bergunjing?" Mereka menjawab, "Tentu saja itu semua tidak pernah terjadi." "Apakah sholat yang aku kerjakan berbeda dengan sholat yang Rasulullah kerjakan?" "Tentu saja sama ya Syekh." "Apakah khutbahku berbeda dengan khutbah Rasulullah?" "Tidak ada bedanya ya Syekh." Itulah sesungguhnya karomah terbesarku, istiqomah. Kisah perempuan yang bikin takjub Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tawaf dengan satu kaki. Suatu hari Syekh Abdul Qadir sedang berada di lingkungan Masjidil Haram. Beliau takjub melihat seorang wanita yang bertawaf mengelilingi Ka'bah hanya dengan menggunakan satu kaki. Setelah mukasyafah, beliau pun tahu kalau wanita ini adalah seorang waliyah atau wali perempuan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun mencoba melihat maqam atau kedudukan wanita ini. Namun dari maqam pertama hingga maqam tertinggi yang ditempati beliau sendiri, tak satu pun maqam wanita ini dilihat olehnya. Beliau akhirnya berdoa, "Ya Allah, siapakah wanita ini yang tak dapat kulihat maqam kewaliannya?" Tiba-tiba sebuah suara petunjuk berkata, "Wahai Abdul Qadir, ikutilah wanita itu. Katakan kau ingin mengetahui maqam kewaliannya." Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membuntuti wanita itu. Beliau pun mengetahui bahwa ternyata wanita itu tidaklah buntung. Sebenarnya wanita itu tengah menyusui anaknya hingga tertidur di pangkuannya. Karena tidak ingin anaknya terbangun, wanita itu memutuskan atau memotong satu kakinya, lalu pergi bertawaf dengan satu kaki, sedangkan kaki yang satunya bersama anaknya. Setelah selesai tawaf, wanita itu kembali ke tempat anaknya dan menyatukan lagi kakinya yang ia potong tadi. Allahu a'lam bissawab.